sakit rasanya gitu. Masa sama saudara sendiri dijemur-musin ke dalam sumur, sakit. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, aku maafin. Mungkin gitu ya. Tapi bagaimana Nabi Yusuf? Nabi Yusuf mengatakan, qala la tasriba alaikumul yaum. Nabi Yusuf malah mengatakan tidak ada celaan sedikit pun bagi kalian. La tasriba alaikumul yaum. Bahkan didoakan, yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian. Luar biasa. Luar biasa. Dalam situasi seperti itu memiliki kesabaran yang sangat tinggi menahan amarah. Bahkan ketika kemudian ya udah, ini bawa bajuku, kamu pulang. Abi suruh ke sini. Ajak ke sini ke kerajaan. Kan itu Nabi Yakub sampai matanya sampai jadi putih itu, saking sedihnya kehilangan seorang anak laki-laki ya, seperti yang sedang dialami salah satu saudara kita. Itu memang sangat menyedihkan. Bahkan itu sampai dua, Nabi Yusuf dan adiknya, sampai matanya putih saking sedihnya. Akhirnya dibawalah kainnya. Wah, inilah ajidu riha Yusuf laula an tufannidun. Dari jauh itu ada kecium, ini baunya Yusuf nih. Kalau kamu nggak sembunyi, ini baunya Yusuf nih. Waktu itu pada masih jalan tuh. Saudara-saudaranya yang masih di rumah itu enggak, udah Abi jangan terlalu banyak mikirkan Yusuf deh. Tapi ternyata benar, sampai ke rumah benar bawa kainnya itu. Sampai bawa kainnya itu ditaruhlah di mukanya, akhirnya bisa lihat kembali. Kemudian berangkatlah ke kerajaan di Mesir. Ketika sampai kerajaan di sana, Nabi Yusuf sendiri mengatakan, tadi Nabi Yusuf mengatakan la tasriba alaikumul yaum, tidak ada celaan bagi kalian. Nabi Yusuf mengatakan, berdoa kepada Allah, ya Allah maafkanlah saudara-saudara saya yang ketika itu digoda setan. Jadi Nabi Yusuf bukan mengatakan, ya Allah maafkanlah saudara-saudara saya yang jahat itu dulu, bukan. Artinya mengatakan sebenarnya saudara saya itu baik, cuma ketika itu tergoda setan ya Allah. Jadi bagaimana kesabaran memaafkan dan kesabaran menahan amarah dari Nabi Yusuf sendiri kepada saudara-saudaranya seperti itu. Semoga kita bisa menadani kesabaran dari Nabi Yusuf. Amin ya rabbal alamin. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Satu poin sebenarnya saya ingin juga kasih stressing sendiri di sini. Al-Quran sendiri itu adalah sebuah dialog kita. Kalau kita sekarang bicara media multimedia sebenarnya adalah wadah atau sebuah alat untuk komunikasi. Sebenarnya Al-Quran ini adalah multimedia juga. Multimedia itu artinya kan media, berbagai macam media ya. Sebenarnya Al-Quran ini adalah multimedia. Maka saya ingin menyampaikan bagi diri saya sendiri terutama dan kita semuanya, mari kita cintai Al-Quran. Mari kita mencintai Al-Quran. Kita membangun komunikasi dengan Allah. Dan bagaimana salah satu untuk membangun komunikasi yang baik dengan Allah? Salah satunya dari banyak cara tentunya adalah mempelajari bahasa Al-Quran. Apa bahasa Al-Quran? Bahasa Arab. Dalam surat Yusuf sendiri Allah mengatakan bagaimana Ustaz Rizka? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kalian berpikir. Kami mengatakan pada diri kami sendiri dan bagi kita semuanya, kalau kita memahami bahasa Al-Quran, bahasa Arab, seolah-olah ketika kita membaca itu, seolah-olah itu kita kayak baca novel mungkin, atau baca WhatsApp, ataupun misalkan kalau kita punya orang tua, kayak kita sedang diajak bicara oleh orang tua kita. Tadi malam
Saya lagi santai, wah ini agak santai nih, agak santai ngapain nih, agak santai. Baca Quran dulu, baca Quran, langsung diingatin. Apa dalam ayatnya itu? Dalam ayatnya itu dikatakan bahwasannya hingga ketika mereka lupa dengan zikir, hingga ketika mereka lupa, kami bukakan pintu-pintu. Kami bukakan pintu-pintu sehingga ketika mereka lengah baru akan dihancurkan. Astagfirullahaladzim. Ini kan saya perjalanan ya, perjalanan dari kantor ke sini, udah habis perjalanan ya, agak santai-santai lah, mau santai-santai dulu gitu. Tapi ternyata ketika dalam buka Al-Quran, wah, awalnya saya cuma baca sedikit aja lah, kan ya perjalanan santai-santai. Tapi di situ langsung diingatkan bahwasanya kalau kita lupa maksudnya lupa mengingat Allah, lupa memperbanyak ibadah dan lain sebagainya, malah kita itu akan dapat banyak kekayaan. Kita akan dapat banyak, akan sehat, akan banyak kekayaan, mungkin bahkan dapat rezeki ini dan sebagainya, dibuka semuanya. Sampai nanti sudah tingkat tinggi, udah seneng, langsung dihancurkan oleh Allah. Astagfirullahaladzim. Kemudian langsung astagfirullahaladzim. Oke. Jadi tidak boleh lengah ini, tidak boleh lengah. Kalau orang Ponorogo itu ada kata-kata eling lan waspodo. Eling itu bahasa Sunda eling juga ya? Eling ya? Eling. Jadi eling ini ternyata harus terus. Kita meleng dikit ya, meleng bahasa Sunda juga. Kita meleng dikit itu bisa terjadi sesuatu yang musibah. Nah, ini sedikit refleksi. Kembali tadi artinya inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab sehingga ketika kita ingin memahami Al-Quran, mari kita pelajari bahasa Arab. Ya, mungkin alhamdulillah misalkan beliau belajar di Gontor, atau mungkin kalau yang dekat sini ada Condong, ya ini yang dekat sini ada Condong. Kemudian ini kemarin Masya Allah saya ketika ke Condong diajak keliling, Masya Allah semakin luas. Kemudian mereka akan membuka ITB. Wah, jadi di Tasik akan ada ITB ini. ITB tapi bukan Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi dan Bisnis. Wah, Masya Allah. Saya dilihatin tanahnya, kemudian pembangunannya, dan akan buka tahun ini katanya dengan ada sebagian dari santri mereka dan yang dari luar itu teknologi informasi, agroteknologi sama bisnis katanya gitu. Ya, alhamdulillah kita bantu mendoakan. Masya Allah luar biasa. Sekarang ini apalagi selama pandemi kemarin, minat orang Indonesia untuk belajar agama semakin tinggi dan minat untuk pondok itu semakin tinggi karena ketika pandemi di rumah nggak bisa belajar, aja masih pondok aja lah, di pondok kan masih bisa jalan. Ya alhamdulillah. Jadi kita pelajari bahasa Arab. Kemudian selanjutnya balik ke topik kita di sini bahwasanya dalam surat Yusuf banyak pelajaran tentang media. Nah, nanti kayaknya sebagian nanti kita simpan buat yang lain. Nanti kita mulai dialog aja lah habis ini ya. Ya, satu poin aja lagi. Satu poin yang paling penting dari surat Yusuf tentang media adalah dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Nah, tadi malam kamu kan mimpi kan? Kamu mimpi melihat sesuatu yang berarti bahwasanya kamu itu ke depan akan menjadi orang penting. Jangan diceritakan kepada saudara-saudaramu. La taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan diceritakan kepada saudaramu. Fayakidu laka kaida. Nanti mereka membuat sebuah strategi, sebuah tipu muslihat untuk menjatuhkan kamu. Artinya pertama dalam bidang media, sosial media, sosmed, ada yang punya Instagram, WhatsApp dan lain sebagainya. Hati-hati, tidak semuanya boleh di-share. Ini pesannya sudah dari ribuan tahun yang lalu. Dalam Al-Quran sudah dipesankan jangan semuanya di-share. Kita sedang jalan-jalan ke tempat asik ya gitu ya, ke pantai atau apa, kita foto. Kalau kita share di grup keluarga mungkin oke. Kalau kita share, tapi kalau kita share di
posisi yang lain yang mungkin di situ ada orang yang tidak suka syirik ya dengan kita. Mungkin bisa jadi dia berdoa jelek. Mungkin naudzubillah min dzalik. Nah, kecuali kita memang ada niatan untuk ini berdakwah, oke bismillah saya mau sampaikan sesuatu yang bermuatan dakwah. Nah, itu bisa kita posting. Tentunya tidak sama ya untuk semua situasi. Ini akan feelingnya akan berjalan ketika itu. Poin-poin yang lain nanti kayaknya nyambung sambil diskusi saja. Saya rasa akan lebih asik kalau ada feedback, ada masukan, mungkin bahkan cerita, atau mungkin ada pertanyaan atau nasihat ataupun apapun dari tentunya Pak Yai sesepuh di sini, ustadz-ustadz, dan juga dari remaja, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Sementara gitu, mungkin langsung aja ya. Silakan bagi mungkin ada yang ingin sharing ataupun bertanya ataupun berbagi cerita atau berbagi, silakan. Monggo apa mangga kalau ini? Silakan. Masya Allah. Nah, Ustaz. Nih. Ya. Oke. Ada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya apa yang tadi disampaikan ilustrasinya itu dengan riwayat. Sekarang memang sangat bagus sekali itu betul-betul merusak baik kepada anak-anak, tetapi bukan hanya ke anak-anak juga ke orang dewasa juga sama. Karena dari orang dewasa yang anak-anak maka kemampuan pendalaman agamanya bertambah. Nah, dari kejadian tersebut yang merusak perhatian sebenarnya bagi negara juga kalau betul-betul dipikir secara jauh itu betul merusak tentang masalah penggunaan SDM manusia. Apalagi bagi umat Islam, karena satu sudah betul-betul dengan adanya TikTok media yang sangat merusak kepada mental anak ataupun juga kepada jemaah Islam, tentunya usahakan kepada pemerintah tentang membatasi apa yang bisa dilakukan. Satu, yang kedua, kalau kita usul secara pribadi memang sangat berbeda, tapi kalau proses melalui organisasi, melalui satu institusi, itu tentunya akan sekarang sangat susah kalau usul secara pribadi di DPR. Orang ke DPR pura-pura tidak tahu deh, apalagi di DPR-nya banyak orang yang tidak mampu masalah agama. Nah, saya andaikan itu perkataan sampai institusi cendekiawan Islam pasantren kuburan umat Islam mereka protes kepada pemerintah khusus memberi informasi itu tentang masalah penyebaran informasi yang sangat merusak. Satu itu. Yang kedua, memang kesabaran itu terus apalagi bagi anak-anak yang baru, orang dewasa pun juga jangan lagi anak-anak kalau melihat sesuatu itu rasa penasaran. Akibat rasa penasaran itulah apalagi satu kekosongan mental itu bisa daripada anak tersebut. Orang itu mungkin mereka bilang dianggap hiburan, padahal hiburan itu mencelakakan. Jadi apa baiknya kita satu, bagaimana sikap umat Islam itu menghadapi permasalahan. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas masukannya dan juga arahannya. Yang pertama tadi bagaimana kita bisa melakukan sebuah aksi nyata ya. Semoga nanti kita akan komunikasi terus sama Ustadz Iska dan juga tentu Ustadz di sini. Nanti kita lihat kira-kira lembaga apa yang bisa kita gunakan untuk bersama-sama melapor. Karena toh ini sudah pernah terjadi juga, sudah pernah ada yang melapor ke Kominfo 2018 dan TikTok sendiri sudah pernah ditutup.
tapi ketika itu mereka melobi membuka lagi. Ya semoga kita bisa melakukan aksi nyata itu. Nanti kita sambil, tentunya ini tidak pagi ini bukan hanya sekedar pertemuan pagi ini, kita akan terus terjadi silaturahim. Masya Allah, terima kasih arahannya dan mengingatkannya tadi ya untuk real actionnya. Kemudian yang kedua tadi, Masya Allah beliau juga menyampaikan bahwasanya ketika kita membuka itu, mungkin orang mengira itu hiburan, namun beliau tadi menegaskan bahwasanya itu adalah sebuah penjerumusan ya. Dan saya ingin menguatkan yang beliau sampaikan bahwasanya orang mengira itu adalah hiburan, tapi sebenarnya itu menghabiskan energi sebenarnya. Jadi sebenarnya itu menghabiskan energi. Kisah nyata, ini kisah nyata. Saya nggak mau menyebutkan tempatnya di mana dan gimana. Kisah nyata, anak muda ini nyata. Ada anak muda usia mungkin 18-19 tahun Pak, meninggal karena kecanduan game.